Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amri Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afif Sutiono dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerjasama. Pengertian kerjasama secara umum. Meskipun kita sudah mengetahui istilah ini dalam kehidupan sehari-hari, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Namun, tahukah kalian pengertian kerjasama secara umum? Nah, kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama dapat terjalin ketika dua atau individu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengertian kerjasama menurut para ahli. Yang pertama ada Pamuji. Menurut Pamuji, pengertian kerjasama ialah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Yang kedua ada Charles H. Cole. Menurut Cole, kerjasama merupakan suatu kegiatan yang muncul ketika seseorang sadar bahwa mereka mempunyai tujuan dan keinginan yang sama dan juga mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup guna mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kerjasama. Adapun jenis-jenis kerjasama, yang pertama itu ada bagi hasil. Jenis kerjasama bagi hasil biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis kecil, yang dimana kita mengajak seseorang untuk menjadi pemodal, kemudian pembagian hasilnya diatur sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah membuat peluang usaha. Jenis ini menawarkan keuntungan pada orang lain atau badan usaha, contohnya seorang penulis yang menerbitkan sebuah novel dan kemudian mengajak seseorang bekerja sama untuk menjualkan novelnya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara penulis novel dan pemasar. Yang ketiga ada Will Operate and Transfer atau BOT. Kerjasama atau BOT mengandalkan kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk diajak kerjasama. Nantinya tanah tersebut dioperasikan untuk membangun sebuah usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian tanah tersebut dikembalikan pada pemilik tanah dan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Yang keempat ada joint venture. Kerjasama joint venture ini merupakan sistem patungan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang dimana sistem ini menguntungkan dalam segi pembagian risiko. Sistem ini juga termasuk dalam kegiatan pemodal asing dan sudah diatur pemerintah. Selanjutnya ada contoh kerjasama. Yang pertama itu ada lingkungan rumah. Lingkungan rumah merupakan lingkup terkecil dalam melakukan sebuah kerjasama, seperti menjaga kebersihan rumah. Nah, di dalam keluarga biasanya sudah ditetapkan tugas-tugas anggota keluarganya dalam merawat kebersihan rumah, seperti menyapu lantai, mencuci pakaian, serta memotong rumput. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah juga terdapat suatu kerjasama, sebut saja kegiatan piket harian. Para siswa yang mendapat giliran piket saling bahu-membahu dalam membersihkan ruang kelasnya. Nah, hal ini tentu memperingan siswa dalam membersihkan kelas. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Bentuk kerjasama yang di lingkungan masyarakat paling sering dilakukan misalnya melakukan gotong royong. Para warga saling membaur dan bersatu padu membersihkan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi bersih dan terhindar dari jenis penyakit. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.